yang tadinya aktif jadi pendiam dan takut sama orang baru. Saya waspada banget sama orang baru. Untuk ketemu orang baru aja saya nggak berani sama sekali kalau nggak ada orang tua saya gitu. Sangat nyeremin Mas dibully itu. Saya jadi benar-benar takut gitu sama orang-orang gitu. Jadi saya ngajarin ke anak-anak bahwa baca buku itu penting. Secara riset Indonesia itu 1/1000 yang suka baca, jadi bisa dibilang 0,01%. Nah itu emang Indonesia termasuk negara yang minat baca itu rendah. Menurut Mas bagus dengan kamu memilih komunitas ini kan gitu. Ya, jujurnya saya takut ya Mas akan gap year itu, takut ditanyain orang-orang, "Kamu ngapain sekarang?" Caranya biar saya nggak takut adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat lensetan semuanya, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih, yakni seseorang yang dimana dia ini mengalami masa gap year, tapi dia tuh tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Beliau ini bernama Afif. Assalamualaikum. "Waalaikumsalam Ya, Mas," ya. Mas, ya. Apa kabar? baik, Baik. alhamdulillah. Mas gimana? Alhamdulillah baik juga. Gimana kesibukan kamu belakangan ini, Pip? Mempersiapkan gap year kayak les. Alasan kamu mungkin ya, kenapa memilih gap year nih kalau Mas boleh tahu? Jadi dulu tuh sebenarnya mau masuk universitas yang ternama di Oke. Indonesia, namun waktu itu saya nggak berhasil untuk masuk karena nilai saya kurang gitu. Jadi sebab itu saya tadinya mau masuk swasta juga nih Mas, Oke. disuruh orang tua. Cuman menurut saya masih kurang sreg lah sama swasta. Oke. Jadi saya pengen masuk universitas negeri lagi gitu buat Oke. Berarti bisa dibilang kamu ini ambisinya ke negeri ya dibandingkan swasta? iya, Oh itu yang menjadi alasan kamu, heeh, apa-apa gap year dulu lah. iya, Nah, ini gap year ini kan udah berbulan-bulan lalu ya nih, iya. udah sekitar hampir setahun yang tadi Mas bilang. Kira-kira kegiatan positif apa yang kamu lakukan belakangan ini? Atau mungkin beberapa bulan belakangan ini? Jadi kegiatan saya itu mulai dari masuk grup buku di Cikini, Oke. perpustakaan Cikini. Oke. Lalu setelah itu saya belajar bahasa Inggris, Oke. karena menurut saya bahasa Inggris itu penting buat masuk universitasnya. Oke. Saya masuk Karang Taruna juga Oke. dan mengajarkan kepada anak-anak di perpustakaan kalau baca buku itu penting gitu. Karena Oke. orang-orang banyak yang nggak suka baca buku gitu Mas. Ya, oke. Klub buku ya? Nah, klubnya tuh klub seperti apa tuh kalau Mas boleh tahu? Tempat orang-orang yang tertarik buku dan saling rekomendasikan Iya. buku-buku, merekomendasikan buku ini, buku itu gitu Mas. Oke. Terus juga saling bertukar pikiran lah. Oke. Kan buku kan banyak juga genrenya apa? Ya. Biasanya apa tuh? Entah improvement skill atau apa gitu? Kalau saya sendiri, saya tertarik di bidang psikologi gitu, hukum tentang gimana habits kita gitu. Terus tadi kan ngomong Karang Taruna ya? Tugas kamu apa tuh kalau Mas boleh tahu? Kalau saya sendiri di bidang seksi keagamaan, ya Keagamaan. jadi ketika ada habib atau ada ustadz yang datang ke masjid, saya ikut bantu gitu, jadi panitia gitu, gitu. Oke. Mas, Contoh kegiatannya apa yang sudah dilakukan? waktu itu ada ustadz dari Banten ya Mas, Mhm. saya ikut bantu tentang jalanannya gitu, mempersiapkan jadwalnya. Tadi kan ngomong baca buku, tapi di sini ngomong tadi mengajar ya. Nah, itu mengajarnya seperti apa tuh mengajar? Yang tadi ngomongin mengajar membaca tuh Oh gimana? iya, Heeh. jadi saya ngajarin ke anak-anak bahwa baca buku itu penting, jadi merekomendasikan buku Mhm. seperti novel ke Mhm. anak-anak agar mereka suka membaca gitu. Oh. Dan setiap minggunya di sana itu ada aktivitas yang anak-anak datang gitu, Oh, jadi bisa dibilang rutinan juga? rutinan. Tapi saya baru memulai 2 minggu yang lalu sih. Soalnya memang secara riset Indonesia itu 1/1000 yang suka baca. Jadi bisa dibilang anggaplah 1000 ada orang 1000 orang nih, cuma satu yang suka baca, berarti 0,01%. Nah itu emang Indonesia termasuk negara yang minat baca itu rendah. Menurut Mas bagus dengan kamu memilih komunitas ini kan gitu. Terus ini kan kita ngomongin masalah gap year nih. Nah, pada saat kamu masa sekolah ini nih, di masa lalu kamu itu, kamu pernah nggak mengikuti lomba atau semacam kegiatan apa? Pernah ikut lomba komputer dan lomba paskibra, cuman sayangnya saya nggak dapat juara gitu Mas, Oke, berarti paskibra sama sama lomba komputer. komuter. Untuk tingkatnya kecamatan atau apa gitu? Tingkatannya antar sekolah dari Oh. ya Jabodetabek. Berarti itu juara 2 tingkat Jabodetabek, benar? Iya. Oke. Terus komputer tuh pro-gaming atau apa tuh? Kalau di komputer sendiri saya waktu lomba jaringan, ada yang namanya Mikrotik tuh Mas. Mikrotik Oke. itu kayak Heeh. untuk penghubung jaringan gitu Mas. Nah, terus ini kan masa-masa sekolah kan udah berlalu nih, kamu saat ini masa gap year, terus kamu juga lagi mencoba mencari kesibukan di sela-sela kamu lagi gap year kan. Mhm. Nah, kira-kira kalau Mas boleh flashback nih, ada nggak momen pengalaman di masa lalu mungkin dari bagian dulu mungkin?
Dari baiknya sendiri menurut saya mengikuti organisasi seperti tadi saya bilang Paskibra itu, Oke, dan waktu itu juga saya PKL, saya SMK jurusan Teknik Komputer Jaringan, oke, saya PKL di Bisnet, banyak pengalaman yang baik lah Mas ya. Jadi oke. saya mengerti lah tentang dunia pekerjaan gitu, walau hanya sekitar 3 bulan. Waktu itu mengikuti OSIS saat SMP, di situ juga saya membantu adik kelas saya untuk jangan terlalu nakal ya Mas ya. Itu kamu seksi apa itu waktu Itu OSIS-nya? saya seksi keamanan. Seksi keamanan? Iya, Mmm, heeh. Kadang juga banyak orang buang sampah sembarangan, iya, saya oke. beritahu gitu. Dan itu menurut saya positif juga, karena saya sebelumnya juga agak kurang pede sama diri saya sendiri ya, Mas. Mmm, Saya komunikasi dengan orang-orang dan memberitahu mereka, menurut saya itu memberitahu bahwa diri saya sudah berkembang gitu. apa bagus namanya masa-masa perkembangan apalagi kan Iya, tuh masa SMP. saya juga punya pengalaman yang buruk lah ya. Jadi waktu itu saya pernah dibully, waktu itu saya pindah sekolah karena pindah rumah juga ya. Oke. Waktu itu saya kelas 5 SD. Saya tadinya orang yang sangat aktif dan nggak malu lah orangnya. Iya. Jadi saya seperti biasa saya berkenalan yang lain. Namun saya ada satu orang yang menurut saya bikin saya sedikit menderita ya Mas. Awalnya sih seperti biasa berteman biasa. Lama-lama dia itu malakin saya lalu play victim. Waktu itu saya pernah difitnah. Setelah itu saya dihajar sama satu kelas gitu. Oh, iya. Teman-teman laki-laki. Itu waktu masih SD tuh. Itu seketika tuh gara-gara kamu mungkin kena bully kan, itu kamu jadi bener-bener turun drastis tuh, jadi kayak Iya. ibaratnya 180 derajat kamu berubah tuh. Iya. Jadi waktu itu juga saya sampai nggak mau masuk sekolah, saya takut, anxiety ya Mas ya, Ya sih kecemasan, heeh. kecemasan gitu, kecemasan berlebih, saya nggak bisa tidur Mhm, malam-malam. mhm. Saya juga pas sekolah saya pengen pulang gitu, karena saya juga waktu itu sampai pura-pura sakit perut dan pulang ke rumah gitu. Saya benar-benar takut banget, saya Oh, jadi orang yang tadinya aktif jadi pendiam dan takut sama orang baru. Saya waspada banget sama orang baru. Untuk ketemu orang baru aja saya nggak berani sama sekali kalau nggak ada orang tua saya gitu. Iya, sampai dibawa ke psikiater juga sama ibu saya. pada saat momen di mana kamu dibully setelah beberapa lama nih kan Mas, atau berapa jangka waktu lamanya, pas sampai akhirnya kamu dibully kamu nggak kuat, kamu menahan ini itu. Saya sudah ngaduin sebanyak 2 kali ya, Mas, ya. Sampai dipanggil orang tua saya, orang tua teman saya itu. Oh ya, Sampai saya lulus pun saya tetap dibully dan tetap dimintain uang. tapi saat ini kamu nggak tahu keberadaannya atau mungkin kamu udah lupain aja Oh, orang kayak gitulah? waktu itu saya pernah ketemu Heeh. dan itu benar-benar saya membuat saya langsung teringat kembali dan Oh, ada rasa takut gitu. oleh Tapi saya beranikan diri, saya sapa, saya tanya kabarnya, ekonomi keluarganya kurang dan dia harus bantuin keluarganya, dia menjadi barongsai keliling sana sini. Ya, jadi dalam hati saya juga, oh jadi karena lingkungan juga dia begini ya. gitu, gitu Mas. Karena kan namanya masih kecil ya, kita juga secara pribadi juga tidak boleh men-judge, tapi kan namanya tindakan yang salah ya salah, ya Iya, benar ya benar gitu. Terlepas dari mungkin keadaan keluarganya kayak gitu kan, kayak ekonominya kurang atau mungkin dianya kurang kasih sayang atau kurang perhatian gitu kan. iya, Tapi namanya salah ya salah tetap gitu. iya. Nah, tapi kan itu tadi setiap manusia mungkin pantas lah namanya untuk menjadi lebih baik gitu. Kalau emang dia sekarang menjadi lebih baik, ya doakan saja gitu. Nah, Amin. apa yang dilalui ya terserah dia gitu, Iya, karena yang lalu biarlah berlalu gitu. iya. Kamu kan juga kan ibaratnya pernah sakit, ibaratnya pernah menderita kan tadi bahasanya karena dia. Ya udah itu jadikan pelajaran. Kalau kamu memang mau benci dia itu hak kamu, tapi jangan sampai ibaratnya jadi bayang-bayang kamu tuh jadi naruh dendam. Biarin aja entar juga ada masa-masa mungkin dia Allah ngasih ujian, biarkan saja gitu kan. Mungkin yang kamu lihat waktu itu di mana dia kan jadi barongsai bahasanya kan. Ya itu mungkin teguran juga dari Allah dan juga kan kamu akhirnya tahu fakta tentang keluarganya kan. Ya kan mungkin keluarganya seperti itu. Nah, akhirnya kamu sedikit paham, oh ternyata gini keadaan keluarganya. Iya. Nah itu, tapi ya itu tadi tindakan yang salah ya salah, benar ya benar. Nah itu nggak apa-apa, yang penting kalau kamu mau ngasih empati itu bagus gitu. Berarti kamu rasa kemanusiaan kamu tuh bagus gitu. Nah, terus ini kan tadi ngomongin masalah pengalaman-pengalaman nih. Nah, kalau Mas boleh nanya nih jujur ya, kalau Iya. misalnya kamu mau jawab, kesan kamu gimana nih dengan terhadap bully, terus dampak-dampak sampai sekarang ini kalau misalnya kamu mungkin ngalamin A, ngalamin B karena dampak dari bully kamu kayak tadi kan mungkin nggak pede deket sama orang, Iya. terus juga jadi takut buat mulai komunikasi sama orang. Nah, itu Iya. gimana tuh dampak? Sampai bertahun-tahun, sampai sekarang pun saya mungkin walaupun udah nggak seperti dulu, mungkin masih ada yang sangat nyeremin Mas, dibully itu. Saya Mhm, jadi benar-benar takut gitu sama orang-orang gitu. Menurut saya hidup saya yang harusnya lebih baik, saya bisa lebih mhm, berbicara kepada orang lain, mmm. akibat bully itu saya jadi lebih pendiam, lebih lebih pasif lah gitu. Oke. Kalau saat ini Mas boleh nanya keadaan kamu gini, kamu ngerasa sudah membaik dari sebelum-sebelumnya? Iya, sudah membaik.
baik, alhamdulillah. Walaupun mungkin masih mencoba untuk Iya, masih mencoba. melawan kan, karena masih kebayang Iya, dan masih kebayang. Masih terasa, udah gatel tapi masih terasa. iya, karena emang menurut Mas nggak bisa bohongin ya. Gitu tadi mungkin hal sepele di mata orang, tapi ini bukti nyata di kamu yang di mana sampai bertahun-tahun dan itu menurut Mas perlu dijadikan edukasi ya, karena kan faktanya di Indonesia kan juga banyak ya, masih banyak kasus-kasus bully. Menurut Mas ini perlu ya dari kita untuk belajar tentang edukasi tentang karakter-karakter yang perlu dibina, yang perlu dibimbing, yang perlu diedukasi gitu. Tadi kan ngomongin masalah perlombaan nih, perlombaan dan semacamnya, terus kamu pernah ngikutin training-training itu kan. Nah, kalau nanya kesannya tuh gimana menurut kamu? Menurut saya sendiri itu sangat produktif ya, Mas. Jadi bikin saya nggak males dan saya bisa fokus di bidang-bidang tertentu itu. Yang menurut saya juga lumayan tertarik gitu. Saya juga kenal banyak orang jadinya. Oh, itu bagus menurut Mas karena bisa mengisi kekosongan kamu. Mungkin kamu lagi banyak pikiran atau mungkin kamu masih terbayang-terbayang dengan kejadian bully itu, bisa melupakan momen-momen yang buruk lah bahasanya gitu. Nah, kira-kira apa minat kamu kalau Mas boleh tahu? Saya sendiri ingin masuk ilmu komputer, UI ya, Mas. Oke, UI, iya. Saya sendiri sudah mempersiapkan jurusannya, universitasnya yang saya mau, dan saya cari tahu juga passing grade-nya tuh berapa, dan juga harus cari beasiswa ya, Mas. Keuangan orang tua saya kurang, saya bisa bantu gitu dengan beasiswa itu, Mas. Saya juga belajar materi SMA dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu, Mas. Karena biasanya UTBK tuh diambil dari situ. Di sini tadi kamu bilang komputer dengan target UI. Ya menurut Mas nggak apa-apa, namanya kita punya mimpi, kita Iya. bermimpi setinggi nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu bagus menurut Mas. Tetap kita perlu plan B Iya. kan. Ya kita jadi ancang-ancang nih mungkin kalau misalnya rencana utama kita gagal, kita punya antisipasi untuk mungkin rencana selanjutnya gitu. Jadi nggak merasa langsung down gitu atau mungkin sedih atau mungkin terpuruk gitu. Jadi kita punya persiapan juga gitu. Dan juga harus ada usaha gitu, jangan lupa doa gitu. Toh kalau emang rezeki alhamdulillah, tapi ingat kalau misalnya emang belum dapat, belum rezeki gitu, mungkin Tuhan punya rencana yang baik. Iya, kita tetap harus positive thinking, mungkin Tuhan juga punya prasangka yang baik buat kita ke depannya. Nggak apa-apa, kita sebagai manusia punya mimpi yang besar, punya mimpi yang tinggi itu hal yang wajar dong. Siapapun pasti pengen lah jadi orang-orang besar. Cuman kan tadi ada beberapa mungkin yang Tuhan tunda atau mungkin Tuhan sengaja nih nggak taruh kamu di sini gitu. Mungkin ada maksud tertentu sampai pada akhirnya atau suatu momen di mana oh ternyata ini loh hikmah dari kita plan A ternyata ke plan B. Oh ternyata hikmahnya kita ditaruh di plan B sama Tuhan yaitu Gap year sendiri itu juga membuat saya bisa mengeksplor diri saya sendiri. oke ya. Jadi saya bisa tahu saya suka di bidang apa, bakat saya apa, dan saya bisa mencari pengalaman juga selama gap year. Pokoknya bagi orang-orang yang takutkan gap year, jangan takut, itu bukan sesuatu yang harus ditakutin. Kita harus cari tahu tentang diri kita sendiri. Cari tahu tentang diri sendiri berarti self talk ya, kita bicara dulu sama diri kita paham tentang diri kita, habis itu kita self awareness, gimana kita paham tentang kesadaran diri kita paham nih, kita tahu letak di mana kelebihan dan kekurangan kita. Karena waktu sekolah sendiri kan kita disibukkan kan dengan kegiatan sekolah kayak ujian. Waktu kita sekolah itu kan pelajaran banyak ya, mungkin nggak semua orang minat di semua pelajaran, pasti cuma 1, 2, 3 yang minat gitu. Sampai akhirnya tadi kamu bilang gap year itu bukan suatu hal yang menakutkan, melainkan bisa mengeksplor diri, terus bisa mendapatkan ilmu baru, mencari pengalaman baru, terus juga kan diri kita tuh tahu loh di mana kelebihan dan kekurangan kita gitu kan. Kita bisa lebih paham nih mana yang baik dan buruk buat kita. Jadi kita tahu di mana kelemahan kelebihan kita, ya kita cari tahu yang lebih baik gitu, kita cari solusinya gitu tadi kamu bilang kan. Apa mungkin yang ingin kamu sampaikan untuk diri kamu di masa gap year ini dan juga masa depan nanti? Ya, jujurnya saya takut ya, Mas, akan gap year itu. Takut ditanyain orang-orang, "Kamu ngapain sekarang?" Caranya biar saya nggak takut adalah bilang ke diri saya gap year untuk diri saya sendiri, dan untuk masa depan saya nanti pasti bisa, dan nggak usah peduliin apa omongan orang lain gitu, Mas. Oke. Kamu di sini belajar juga untuk menentukan pilihan hidup kamu. Harus berani ngambil resiko ya dengan segala konsekuensinya kan gitu. Sebelum kita akhiri ini ada lagi yang ingin kamu sampaikan entah tentang diri kamu, tentang siapapun atau mungkin mimpi-mimpi kamu atau mungkin pengalaman kamu yang belum disampaikan ke kita mungkin? Saya cuman bilang aja jangan bully orang, karena beneran itu menurut saya sendiri bikin mental kita jatuh banget gitu. Saya harap yang lain nggak ada bully-bully lagi deh. Menurut Mas itu emang berdampak banget gitu. Mungkin gini loh ibaratnya, di saat kita mungkin lagi bahagia banget ya dengan mimpi kita atau mungkin dengan pencapaian kita, justru mungkin orang yang dibully itu mengalami sengsara. Saya juga berterima kasih untuk orang tua saya, untuk teman-teman saya yang mensupport agar saya tidak merasa depresi lagi. Ya itu aja sih. Yang penting kamu harus bahagia gitu dalam arti kamu harus menemukan pilihan kamu, jalan hidup kamu dan juga lupakan semua masa lalu. Karena life goes on. Oke sahabat Lens Hitam semuanya, dari penjelasan tadi si Habib ini kita belajar bahwasanya mungkin di masa gap year ini bukan berarti masa-masa yang dimana tuh terlihat buruk atau menakutkan ya Habib ya. Nah, kita juga harus belajar, kita mengeksplor diri, kita menemukan jati diri kita, dan juga tadi seperti dijelaskan oleh beliau,
mungkin dengan mengikuti buku itu juga menambah wawasan kan tadi. Nah itu terus juga teman-teman mungkin ya mohon maaf mungkin jika di sini masih ada yang suka membuli orang, coba berhenti gitu karena kita nggak pernah tahu bagaimana dampak terhadap orang itu, terus bagaimana orang-orang yang kalian bully itu melewati masa-masa hidupnya gitu. Masa-masa di mana dia itu bisa melepaskan dari rasa sakit yang dialami akibat bully dari kalian itu. Itu saja. Terima kasih Apip Ya. telah meluangkan waktunya mau hadir di Lensa Hitam. Terima kasih. Ya. Oke, sebelum kita akhiri, Mas punya kenang-kenangan dan juga penghargaan karena kamu mau hadir di Lensa Hitam. Ini ada piagam Oh iya. dari Lensa Hitam, boleh dipegang. Oke. Oke, sahabat Lensa Hitam, terima kasih. Saya pamit undur diri. Semoga kalian sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.